durian baunya harum. Di musim hujan banyak yang runtuh. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peningkatan sedikit, sudah tidak pakai teks. Kurang keren kalau berpantun pakai teks. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalam ala sayyidi rusulih wa khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bihadihi wa istana bi sunnati. Yang saya hormati Bapak Irfan Tabrani, Ibu Susi, Ibu Rektor, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat. Pada penutup ini ya, saya ingin menyampaikan tentang krisis di dunia Melayu ini, di alam Melayu, di the Malay world, yang istilahnya suka berganti-ganti dengan Nusantara. Jadi kalau di Malaysia itu para sarjana konsisten menyebut alam Melayu. Di kalangan orientalis juga mereka menyebut the Malay world. Kalau Profesor Alatas menyebut the Malay Indonesian world. Dan sudah ada jurnal diterbitkan di SOAS, Journal of the Malay Indonesian world. Itu sudah diterima ya, secara internasional. Hanya di Indonesia sebagian ya saudara-saudara sebangsa kita itu juga bersikukuh dengan istilah Nusantara. Bahkan ini dikaitkan dengan Islam yang sebenarnya kita sepakati merupakan identitas jati diri Melayu. Jadi tidak mungkin orang Melayu itu tidak beragama Islam. Jadi kalau dia melepaskan Islamnya, dia berpindah agama, maka dia melepaskan kemelayuannya. Dan ini berlaku di Aceh, di Bugis, di Minang juga, di Madura. Apalagi di Madura, mungkin ada orang Madura itu bukan hanya Islam tapi NU. Karena wacana dan istilah tentang Islam Nusantara ini sudah menasional, ini bisa dikontrol sendiri. Oh iya, kata Bapak Joko Widodo, Islam kita Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, penuh tata krama dan toleransi. Kemudian Pak Ketua NU yang sebelum ini mengatakan Islam Nusantara memiliki karakter Islam yang ramah, yang anti radikal, inklusif dan toleran, bukan Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara. Ini sebenarnya contoh pernyataan dan pemahaman yang kurang tepat. Yang ini kita ganti misalnya. Jadi apakah kita orang Melayu akan mengatakan Islam kita adalah Islam Melayu? Itu redundancy. Itu tidak perlu. Itu kayak mengatakan bintang star. Karena kalau sudah Islam itu otomatis ya, sudah Melayu, atau kita balik, kalau sudah Melayu itu sudah Islam. Sama juga kalau kita sudah berislam, otomatis kita sudah berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah beriman kepada Allah, bertauhid dan seterusnya.
Islam Pancasila. Kalau sudah Islam otomatis sudah Pancasila. Kalau mengamalkan Pancasila saja belum tentu berislam. Nah, salah satu tokoh bangsa kita yang juga tokoh Melayu dan tokoh perjuangan gerakan Islam, Bapak Muhammad Nasir, mengingatkan bahwa tantangan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam, baik di Nusantara ini maupun ya, di seluruh dunia, itu ada tiga. Yang pertama, tantangan sekularisasi. Yang kedua, tantangan kristenisasi. Yang ketiga, tantangan nativisasi. Saya tidak akan menunjukkan angka-angka, data-data itu kita bisa minta dari BPS, Biro Pusat Statistik. Jadi angka misalnya berapa banyak konversi orang yang berpindah agama di Riau ini, misalnya jumlah umat Islam sekarang di tahun 2022 dengan jumlah umat Islam tahun 2000, dalam 20 tahun ada meningkat atau menurun jumlahnya. Kemudian kita akan mulai ini yang dimaksud dengan sekularisasi apa? Tantangan sekularisasi ini sebenarnya tantangan yang dimulai dengan kolonisasi, yakni datangnya orang-orang Eropa ke Nusantara ini. Kita tahu lah itu ya, orang Spanyol, orang Portugis yang bangun gereja, yang memberikan nama pulau itu Flores. Itu siapa? Bukan orang tempatan. Flores itu bahasa Latin dari floris, flores, itu bentuk plural nominatif. Nah kemudian ini singkat cerita, langsung ya dari zaman penjajah ke tahun 70 ada ketua pergerakan mahasiswa itu menyampaikan pidato di ulang tahun organisasinya. Ya ini kita ketahui bersama, tidak perlu dibahas. Kemudian dan itu cukup merisaukan, termasuk yang kemudian menulis koreksi adalah Pak Muhammad Rashidi, mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Islam sekuler. Islam itu tidak mengajarkan sekularisme. Dia mengatakan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang menganjurkan sekularisasi. Istilah sekularisasi itu adalah membuang khurafat, mengajak masyarakat untuk berpikir rasional. Dan ini adalah tantangan masyarakat kita, masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu ini akibat dari kolonisasi, kemudian modernisasi, sekularisasi, kita lihat di generasi milenial akhirnya tergerus sudah keislaman dan otomatis kemelayuan. Jadi semakin kemari itu semakin sekuler. Ini makalah aslinya. Ini kita tidak perlu baca, ini baca sendiri aja. Kita tengok gambar-gambar aja. Ini akidah sekularisme ini dan sekularisasi dianjurkan oleh orang-orang Barat. Salah satu yang menulis buku tentang ideologi ini adalah Harvey Cox. Judulnya itu The Secular City. Yang dia maksud dengan city ini bukan Siti Nurhaliza. City ini maksudnya negara. Jadi the secular city itu maksudnya the secular state. Kenapa kota itu maksudnya negara? Ya, jadi dari zaman Yunani kuno itu satu kota satu negara. Sekarang pun masih banyak. Ada beberapa kota itu yang menjadi negara. Nggak usah jauh-jauh, Singapura itu nama pulau, nama negara, republik, dan nama kota juga Singapura juga.
the secular city, the secular state. Kata Harvey Cox intinya, kalau mau maju harus sekuler. Nah ini dijadikan kesimpulan dan dijadikan prinsip oleh sebagian orang. Jadi kalau negara kita mau maju, kalau bangsa kita mau maju, maka negara kita harus sekuler, maka bangsa kita harus sekuler. Profesor Alatas mengingatkan, hari ini bukan hari Sabtu maksudnya, zaman kita sekarang ini hampir tidak ada ruang yang tersisa untuk agama. Kita ketahui waktu sesudah reformasi itu di negara kita sempat ada suara-suara yang mengusulkan bahkan mendesak agar Departemen Agama dibubarkan, karena memang di Amerika, di Prancis, di Jerman, di Inggris tidak ada Ministry of Religious Affairs, tidak ada. Kementerian Agama tidak ada. Agama itu bukan urusan negara. Karena itu negara sekuler, jadi kata mereka, itu kan negara-negara Barat itu, negara-negara yang maju itu, negara-negara yang tidak ada Kementerian Agamanya. Kenapa kita mesti menyediakan APBN untuk urusan agama? Terus sekularisasi itu adalah de-islamisasi. De-islamisasi itu artinya mencabut nilai-nilai unsur-unsur Islam. Ya tergantung objeknya, apa yang mau disekularkan. Kata beliau, maka sekularisasi itu jelas bertentangan dengan Islam. Berarti kalau dibuat misalnya skalanya begini ya, makin kuat Islamnya, maka makin menurun kesekuleran, dan makin meningkat kesekularannya, makin menurun Islam. These two don't go together. They go against each other. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin tahu lebih banyak, mendalami, silakan cari buku ini. Ini sudah lama diterjemahkan dari tahun 80-an. Ada 3 edisi terjemahannya. Kami pernah baca buku ini yang bahasa Inggrisnya dengan terjemahnya bahasa Indonesia, halaman demi halaman, kalimat demi kalimat, sampai khatam, persis seperti orang khatam Quran. Buku ini kami baca selama 2 tahun, 170 kali pertemuan setiap malam Rabu. Ya itu santai aja ya. Tantangan yang kedua adalah kristenisasi. Ya, kalau bahasa Arabnya tafsir atau tafsir. Ini karena memang ini dua agama ini, Islam dan Kristen, sama-sama agama misionaris, dan itu diakui oleh kedua ahli dari agama Kristen maupun Islam. Kalau agama-agama yang lain itu tidak berdakwah, hanya dua agama ini aja yang berdakwah, dan dakwahnya kadang-kadang agresif. Nah, gitu. Makanya sering terjadi pertembungan sampai puncaknya adalah terbit surat keputusan bersama itu 3 menteri, menteri agama, menteri dalam negeri, dengan satu lagi kalau salah menteri pendidikan, SKP itu kan. Itu zaman Harto, di mana disepakati bahwa menyiarkan agama itu tidak boleh kepada masyarakat umat yang sudah beragama. Ya, ini kita lewati saja tentang data kristenisasi. Kita tengok gambarnya. Strategi dan moda berdakwah. Nah, cara-cara berdakwah itu macam-macam. Membangun rumah ibadah itu yang paling lazim ya.
terus bakti sosial, terus bantuan medis. Ini banyak cerita juga yang ya, personal kita ketahui. Terus yang terakhir, ini yang mutakhir ini mana-mana sekarang, dialog antar agama. Bukan dialog, kalau dialog itu zaman sekarang, dialog antar agama. Sejak kapan orang Jawa masuk Kristen? Ini ceritanya rupanya di Muntilan. Jadi misionaris ini, dia pendakwah ini ya. Dia pertama bukan mendirikan gereja, dia mendirikan sekolah. Terus yang diajar itu bukan bapak-bapak, pae-pae, bukan. Yang diajar itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu diajar sini. Tapi anak-anak kecil itu kan, dia nggak selalu kecil. 20 tahun kemudian, anak-anak itu sudah jadi, katanya, imam gereja. Jadi imam. Kita semua kan dulu kecil juga. Makanya jangan meremehkan TPA, TPQ, dan TP-TP yang lain itu kan. Itu sangat strategis. Di sekolah kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pergilah ke Jumatan, gitu kan. Nah, Sabtu libur. Nanti hari Minggu datang ke kebaktian. Dan ini diakui. Jadi mari kita bicara apa adanya dan kita pahami kenyataan itu. Realitas itu harus kita pahami. Tidak perlu kita ratapi, kita pahami. Kemudian seperti kalau ada ular kan, ada orang tengok ular jijik, ada orang tengok ular takut. Yang betul kita tengok ular itu tidak perlu takut, tidak perlu jijik, tapi kita perhatikan, kita pelajari ular itu, sehingga ular itu tidak membahayakan kita. Seperti pawang itu ya. Itu berbagi kasih. Makanya ini menjadi concern. Concern itu kepedulian juga, sesuatu yang perlu diperhatikan. Ya, karena memang ini wilayah irisan. Islam maupun Kristen sama-sama agama misionaris. Saya nggak tahu statistiknya berapa banyak sekarang ini orang Melayu yang sudah murtad. Dulu ada majalah yang suka mengungkap ini dari data dari masyarakat, pola-pola dan anak-anak muda misalnya remaja yang masuk Kristen. Nah, yang ketiga tantangan kita adalah nativisasi. Nah, ini juga menjadi renungan. Nativisasi ini adalah, kata Pak Nasir, upaya menghidupkan kembali tradisi leluhur. Kalau dalam rangka mengenang ataupun tradisi leluhur itu ya yang baik-baik gitu ya itu nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau tradisi leluhur ini dibenturkan, diadu dengan tradisi Islam, gitu, sehingga muncullah misalnya Islam itu agama asing, Islam itu agama impor, gitu ya. Terus muncul bahwa Islam kita harus beda dengan Islam Arab. Ini juga salah satu pikiran-pikiran itu yang beredar, dan ini harus kita diskusikan juga. Nggak perlu kita marah-marahi, kita diskusikan, kita bicarakan, kemudian kita teliti argumennya, itu kuat apa tidak, benar apa tidak, gitu ya. Pikiran-pikiran seperti ini benar atau tidak. Karena kalau tidak didiskusikan, dibiarkan, nanti ini dianggap benar, lalu diterjemahkan menjadi
kebijakan, menjadi regulasi, keluar SK. Karena gagasan ini, kata Pak Nasir, nativisasi itu tadi. Gagasan ini disambut oleh cendekiawan. Ya macam-macam lah, atas nama patriotisme, nasionalisme, terus itu local wisdom, kearifan lokal, bla bla bla. Nah, kita kan bicara Melayu, budaya Melayu. Ini sebenarnya masalah yang dihadapi oleh, bukan maksudnya dihadapi, artinya yang harus difikirkan. Yang ada di depan kita tidak hanya orang Jawa ya, orang Bugis, orang Aceh, orang Melayu, orang Madura, juga begitu juga. Bagaimana mereka mensinkronkan ini, merekonsiliasi ini, bahwa berislam itu sama nyamannya dengan bermadura. Menjadi orang Islam itu sama nyamannya dengan menjadi orang Madura, misalnya gitu ya. Kenapa Madura? Karena Mahfud MD. Orang-orang Barat, para sarjana orientalis dan pengikutnya di Indonesia itu banyak yang sudah begini ya, bukan lagi membicarakan, bukan lagi mendiskusikan. Mereka sudah menuangkan pikirannya itu dalam tulisan, dalam bentuk buku, dan diajarkan di kampus-kampus. Jadi katanya Islam itu tidak tunggal, Islam itu tidak satu, Islam itu ada macam-macam. Itu error. Jadi dia bilang ada Islam Aceh, ada Islam Bugis, ada Islam Madura. Islam itu kayak soto gitu, ada soto Kudus, gitu, soto Makassar, Dan ini memang dari sana. Jadi kita maksud saya bangsa Melayu di Nusantara ini belajar sekuler, ya, belajar gila, belajar komunis. Belajar komunis itu bukan dari hang tua, belajar komunis itu ya dari bule-bule itu, londo-londo itu. Termasuk ini nih, belajar lokalisasi Islam. Nah ini, itu lihat. American Islam, European Islam, bukan Islam. Mau lebih dahsyat tadi Islam. Tapi alhamdulillah tidak semua tokoh ulama kita itu terbius, tersihir atau terbawa arus. Ada juga sebagian yang bertahan dan masih bisa berani mau mengatakan yang benar. Contohnya ini almarhum. Sayangnya yang benar-benar ini cepat almarhum. Nah gitu. Yang error-error ini yang gak mati-mati. Kemunculan Islam Nusantara ini membuat sebagian orang membandingkan dengan Islam Arab. Bagaimana menurut Pak Kiai? Dijawab oleh beliau, saya tidak sependapat dengan bandingan-bandingan seperti itu. Islam itu Islam saja. Jadi istilah Islam Nusantara itu tidak ada. Ya, Islam itu agama, Nusantara itu budaya. Dan tidak perlu dibenturkan karena memang tidak sebanding. Gitu. Kayak membandingkan semangka dengan durian. Profesor Alatas pernah diwawancarai oleh orang bule, namanya Pelets. Dari namanya itu kita tahu ini orang Yahudi. Jadi kata beliau, there is no such thing as Malaysian Islam. Nggak ada itu yang namanya Malaysian Islam, Indonesian Islam, American Islam. Nggak ada. Tuh, apa kata Prof. Alatas? During an interview initiated with Pelets, Alatas comments on the supposed broad compatibility between Islam
and local Malay custom culture whatsoever. Alatas insist, ini bukan insist Jakarta, insist artinya menegaskan that there is no such thing as Malaysian Islam that is distinct from other kinds of Islam. Arab Islam, Saudi Islam. There are only different level of intelligence. Yang ada itu memang pemahaman yang bervariasi karena ya kalau bahasa Arab itu tafawutul uqul wal afham itu local variation. Jadi there are only different levels of intelligence. Al-Tas tells that any local variation of Islam in the practice, experience, or understanding of the religion is due to jadi siapa yang bikin American Islam, Islam Jawa, Islam Nusantara, bla 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 itu Orientalist distortion. Ini contohnya. Jadi memang dari dulu bagaimana supaya ini sebenarnya angin ini bukan hanya terjadi di dunia Melayu di Nusantara ini, tapi juga di Mesir. Wacana yang ditiupkan oleh cendekiawan liberal di Mesir itu adalah wacana asal kita tahu asli, jadi bahasa Arab asal itu artinya akar. Kata mereka, Islam ini kan di bumi Mesir ini baru kapan? Ya baru 1000 tahun. Coba lihat piramid itu, siapa yang bangun piramid? Kata mereka, jadi nenek moyang kita itu yang membangun piramid. Jadi kita harusnya kita bangga dengan yang membangun piramid itu. Nah itu mirip-mirip. Ada piramid, ada Borobudur kalau di sini ya. Gitu. Ya orientalis yang kita tahu itu ini ya Kurfronya. Kurfronya ini nama depannya kalau di buku-buku di SD, buku-buku di SMP, buku-buku sejarah itu disingkat CS. Tahu nggak C-nya itu? Christian. S-nya Snoop. Walaupun ada yang bilang belakangan dia masuk Islam katanya. Terus tahu dari mana masuk Islam? Iya, karena ketika meninggal di rumahnya itu ditemukan sejadah. Wow. Ya wallahu a'lam ya. Betul ya. Jadi ditemukan sejadah. Itu ada juga pernah Profesor Anne-Marie Schimmel diundang seminar di Kuala Lumpur tahun 95 masalah itu. Beliau itu Profesor Schimmel perempuan ya. Dari Harvard datang, dia orang Jerman, menulis buku itu yang terkenal itu ya, The Mystical Dimensions of Islam. Dia bawa tasbih. Jadi orang bilang, jadi dia orang Islam ini. Kalau yang sering nonton film kungfu, tasbihnya gede-gede banget itu. Nah, ini kerjaan orientalis. 5 menit lagi sampai. Okay. Jadi this is the problem. Karena kata cendekiawan yang lurus kata gini, kalau tidak ingin diwakili, maka wakili diri sendiri. If you don't want other people to speak for you, then you should speak up for yourself. Itu. Nah makanya tuh Prof. Alatas bilang, kalau bukan kita yang menulis sejarah bangsa kita, orang lain yang akan menulis sejarah bangsa kita. Kalau bukan kita yang menulis sejarah orang tua kita, nenek moyang kita, orang lain akan nulis tentang keluarga kita. Dibilanglah begini begitu kan. Ini khutbah di atas bukit. Yang ada itu inna dina indallahi al-Islam. Tidak ada inna dina indallahi Islam Nusantara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.